Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya masih memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bertemu kembali bersama Pak File pada pembelajaran jarak jauh kali ini, di mana materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah luas gabungan bangun ruang. Nanti kita akan membahas bagaimana cara menentukan luas gabungan antara kubus dan limas, dan juga bagaimana cara menentukan luas gabungan antara balok dan limas. Anak-anak silakan mengikuti penjelasan Bapak dari awal hingga akhir video. Semoga dapat mengikuti dengan baik. Yuk kita langsung masuk saja. Menentukan luas gabungan bangun ruang. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik atau kalian semua diharapkan dapat menjelaskan dan mengidentifikasi luas permukaan gabungan dari beberapa bangun ruang. Ya, dimana nanti dalam hal ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan luas gabungan dari kubus dan limas, dan juga bagaimana cara menentukan luas gabungan balok dan limas. Baik, yang pertama sekali akan kita bahas bagaimana cara menentukan luas gabungan. Cara menentukan luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun tersebut. Ya, misalnya bangun ruang kubus dengan balok, atau bangun ruang kubus dengan limas, atau bangun ruang tabung dengan kerucut, dan lain sebagainya. Yang kedua, hitung luas permukaan setiap bangun ruang. Hitung luas permukaan setiap bangun ruang. Dan yang ketiga, jumlahkan luas permukaan dari semua bangun ruang tersebut. Jadi setelah kalian melakukan tahapan nomor 1 dan 2, maka langsung ke nomor 3. Sebagai contoh, Bapak akan mulai dari contoh yang pertama. Hitunglah luas permukaan gabungan bangun ruang berikut. Oke, gambarnya misalnya nih ya. Nah, kebetulan ini adalah gambar dari kubus dan limas ya, karena di sini panjang sisinya semuanya sama. Ini kubus dan limas, dan ini adalah tinggi segitiga dari sisi tegaknya limas ya. Nih, kalau ini tinggi limasnya, kalau ini sisi segitiganya ya, tinggi sisi segitiganya 8 ya. Oke, langsung aja kita analisis gambar ini ya, dimana merupakan gabungan dari kubus dan limas. Pembahasannya anak-anak, kita mulai dulu dari membuat jaring-jaringnya ya. Kita lihat bangunnya tadi seperti ini, sudah lihat ya. Kemudian kita ubah menjadi bangun ruang yang sudah berupa jaring-jaring. Nah, jika kita lihat anak-anak, gabungan dari bangun ruang tersebut memiliki jaring-jaring seperti ini, di mana kubus di sini sudah tidak mempunyai tutup dan juga limas sudah tidak mempunyai alas. Maka dapat kita rumuskan luas permukaannya adalah luas permukaan kubus tanpa tutup ya, tanpa tutup, dan juga ditambah luas permukaan sisi tegak limas yang berbentuk segitiga nih ya. Kebetulan segitiganya sama besar ya anak-anak, sama besar. Jadi untuk menghitungnya nanti juga sama. Langsung kita hitung saja bagian-bagian sisinya dulu ya. Sisi yang pertama ya, dari sebuah kubus. Sisi yang kedua 3, 4, 5. Maka dapat kita tuliskan di sini luas permukaan kubus tanpa tutup sama dengan 5 dikali S pangkat 2 atau sisi pangkat 2 ya. Kemudian kita tambahkan lagi dengan sisi segitiganya ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, dan yang terakhir 4. Maka dapat kita tambahkan di sini 4 dikali setengah kali alas kali tinggi. Kenapa setengah alas kali tinggi? Karena di sini bentuknya segitiga dan semuanya sama besar ya. Dengan catatan di sini anak-anak bahwa sisi kubus itu sama dengan panjang alas segitiga nih, alas segitiga nih. Di sini berarti juga 12 karena sisi kubusnya juga 12 ya. Sekarang kita masukkan nilainya ya. Yang pertama 5 dikali S pangkat 2 ditambah, nah 4 dikali setengah jadi berapa? Jadi 2 ya, maka kita tambahkan 2 dikali alas dikali tinggi. Setelah itu masukkan kembali nilainya, 5 dikali 12 kuadrat ya, nih 5 dikali 12 kuadrat ditambah 2 dikali 12 dikali 8, karena alasnya adalah
12. Nah, di sini sama dan tingginya adalah 8. Kemudian kita masukkan kembali perhitungannya. 5 dikali 12 kuadrat itu sama dengan 5 dikali 144 ditambah 2 dikali 12 dikali 8 itu sama dengan 24 dikali 8. Kemudian 5 dikali 144 itu sama dengan 720 dan dijumlahkan dengan 24 dikali 8 sama dengan 192. Maka jika kita jumlahkan, luas permukaan gabungan ini adalah 912 cm persegi. Mudah sekali ya, karena jika dilihat dari cara kita membagi kubus dulu menjadi sebuah jaring-jaring dan juga membagi limas menjadi sebuah jaring-jaring akan terasa lebih mudah. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ya, ini contoh soal nomor 2. Bapak coba mengkombinasikan antara bangun ruang, balok, dan limas. Nah, anak-anak, jika kita analisis gambar ini ya, ini yang merupakan gabungan dari bangun ruang, balok, dan limas. Ya, sekarang kita buatkan lagi kembali jaring-jaringnya seperti gambar berikut. Kita bahas sama-sama. Ini adalah gambarnya yang pertama tadi. Nah, anak-anak, jika bentuk baloknya seperti ini ya, sudah pasti bentuk segitiganya juga ya, sisi tegaknya juga berbeda-beda ukuran karena di sini panjangnya 24 dan sini lebarnya 8 cm. Otomatis alas segitiga yang ada di atas juga berbeda dengan alas segitiga yang ada di sebelahnya. Jadi di sini bisa dipastikan bahwa segitiga yang berhadapan itu yang sama besar dan juga sisi-sisi balok juga yang berhadapan itu yang sama besar ya. Oke, ini adalah tinggi segitiga yang ada di sebelah kanan 20 cm. Sedangkan segitiga yang ada di depan itu adalah tingginya 16 cm. Sekarang kembali kita ubah ke dalam bentuk jaring-jaring. Nah, jadi seperti ini ya. Jika kita lihat ya, di sini balok tidak mempunyai tutup, hanya sendiri. Kita lihat semua berbeda-beda ya. Yang berhadapan yang sama besar dan juga segitiga juga yang berhadapan yang sama besar. Oke, sekarang coba kita analisis satu persatu ya. Nah, ini adalah panjang dikali lebar ya. Ini panjang dikali lebar. Kita tuliskan dulu nanti rumusnya ya. Luas permukaan sama dengan luas permukaan balok tanpa tutup nih, tanpa tutup. Kemudian ditambah luas permukaan sisi tegak limas berbentuk segitiga. Kita masukkan rumusnya. Nah, panjang kali lebar. Panjang kali lebar ini datang dari mana nih? Alasnya dulu. Panjang kali lebar ya, kita tuliskan. Kemudian 2 dikali panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kenapa dikali 2? Iya, dikali 2 karena sisi yang berhadapan masing-masing masih ada 2. Kanan dan kiri, depan dan belakang ya. Nah, makanya dikali 2. Kemudian kita tambahkan juga luas permukaan sisi tegak limas. Kita tambahkan. Nah, panjang dikali tinggi nih ya, ini juga panjang ya, panjang nih, ini panjangnya alas segitiga ya, atau bisa juga kita sebutkan dengan panjang alas, dan ini tinggi segitiga, makanya ditulis panjang dikali tinggi. Kenapa panjang dikali tinggi dikali setengah? Karena merupakan rumus segitiga. Sama demikian halnya dengan segitiga yang lain, 2 dikali setengah dikali lebar dikali tinggi. Ini lebarnya 8 cm nanti ya, dan ini tingginya. Berbeda ya antara 24 dengan 8 dan juga 16 dengan 20. Sekarang coba kita sederhanakan rumusnya ya. Maka akan menjadi seperti ini. Kita jumlahkan lagi menjadi 2 dikali setengah 1 ya. Jadi 1 dikali P dikali T menjadi P dikali T. Dan juga 2 dikali setengah menjadi 1 dikali L dikali T menjadi L dikali T. Sekarang kita masukkan nilainya. P dikali L itu sama dengan 24 dikali 8, kemudian P dikali T sama dengan 24 dikali 10, lebar dikali tinggi sama dengan 8 dikali 10, ditambah panjang dikali tinggi sama dengan 24 dikali 16. Ini ya, 24 dikali 16. Kemudian lebar dikali tinggi sama dengan 8 dikali 20. 8 dikali 20. Sekarang kita lakukan operasi hitungnya. Iya, 24 dikali 8 sama dengan 192. Sedangkan 24 dikali 10 240 ditambah 80 sama dengan 320 dikali 2 sama dengan
640. Dan yang terakhir 24 dikali 16 ditambah 8 dikali 20 sama dengan 544. Maka jika kita jumlahkan ketiga hasil operasi ini, hasilnya menjadi 1376 cm persegi. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami ya. Demikian anak-anak penjelasan yang bisa Bapak sampaikan, dan semoga bermanfaat dan tentunya memberikan wawasan yang semakin luas kepada kalian semua. Sebagai bentuk penugasan nanti dapat kalian terima dari wali kelas kalian masing-masing ataupun guru bidang studi. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan juga memberikan semangat lagi bagi kalian. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Salam Tarakanita.